Halo, selamat datang kembali di IDX Pro Insider Channel. Kita masuk ke video part kedua ya untuk hari ini. Langsung aja ke saham yang pertama, yaitu adalah SIMP. Nah, untuk SIMP ini boleh dipantau pergerakannya untuk besok ya. Kalau misalkan dia kembali naik lagi di atas top box 422. Nah, ini tadi sudah sempat tembus hari ini ya. Volumenya juga mengalami kenaikan dari volume sebelumnya. Ini boleh dipantau untuk SIMP kalau berhasil bertahan di atas 422 atau bahkan bisa bertahan di atas high hari ini ya, di atas harga 424. Masih ada resisten di 426. Targetnya sendiri untuk target yang sekarang masih di 136. Tapi kalau misalkan sudah tembus, masih bisa hold ya, mudah-mudahan bisa cukup tinggi naiknya untuk SIMP. Ini sudah lama sideways, mudah-mudahan bisa kasih profit buat teman-teman. Selanjutnya adalah TAIS. Nah, untuk TAIS hari ini menguat 10% ya. Nah, ini boleh diperhatikan untuk TAIS. Kalau misalkan besok dia lanjut lagi ya, targetnya di 322 ya. Kalau misalkan 322-nya bisa ditembus akan sangat bagus. Dipantau aja, mudah-mudahan besok masih bisa jalan lagi untuk TAIS. Selanjutnya adalah VRNA. VRNA juga hari ini menguat 9,18%. Nah, ini kalau hari ini dia breakout top box 101 ya. Nah, kalau lanjut next targetnya adalah di 114. Kalau bisa tembus 114, targetnya masih ada beberapa lagi di 117 dan juga di target berikutnya yaitu di sebentar di harga 120. Nah, ini mudah-mudahan bisa tercapai ya untuk VRNA. Dipantau aja, tapi ini saham ini juga cukup volatile, jadi mesti agak hati-hati. Selanjutnya adalah Jcon. Jcon hari ini merah ya, atau terkoreksi 2,08%, tapi posisinya masih oke untuk saat ini selama dia nggak tembus bottom box ya 133. Nah, hari ini padahal sudah sempat tembus 148, atau harga tertinggi di hari ini adalah di 149. Tapi sayangnya nggak bertahan ya, mengingat juga saham-saham yang lain juga banyak merah. Tapi ini masih oke untuk diperhatikan kalau besok dia menghijau lagi ya. Harapannya bisa close di atas 148 atau di atas 145 juga sudah bagus. Untuk targetnya sendiri yaitu masih sama ya. Untuk target tertingginya yaitu adalah di 165. Selanjutnya adalah UFO. UFO ini boleh diperhatikan pergerakannya untuk besok ya. Hari ini menguat 4,7%. Kalau dia besok berhasil breakout top box 422, untuk target pendeknya yaitu adalah di 234. Nah, di sini teman-teman juga bisa lihat masih ada gap-gap yang UFO tinggalkan ya sampai dengan targetnya. Bisa dijadikan target juga yaitu di 242 dan di 260. Ini boleh diperhatikan untuk UFO di perdagangan besok ataupun minggu ini. Selanjutnya adalah SLIS. SLIS hari ini menguat luar biasa ya, 16,7%. Kembali lagi di atas bottom box di atas harga 196. Mudah-mudahan bisa lanjut, bisa breakout 208 ya. Targetnya di 213, tapi kalau bisa ditembus 213 ya dan bertahan di atasnya, ini ada kemungkinan dia akan kembali ke atas lagi. Next targetnya adalah di 243 ya. Kalau bisa tembus 213-nya, tapi dia harus lewatin dulu resisten di 222. Selanjutnya adalah Ken. Ken hari ini sudah sempat naik ya ke harga tertinggi di hari ini yaitu di 575, tapi ditutup sama dengan harga closing kemarin yaitu di 545. Nah, ini masih oke untuk diperhatikan di perdagangan besok ya kalau dia kembali menguat lagi dan bisa tembus harga 580-nya. Targetnya sendiri adalah di 605 dulu untuk saat ini, tapi kalau misalkan kuat dan tembus lagi, next target adalah di 650. Selanjutnya adalah Kios. Kios juga hari ini naik lagi ya, menguat 3%, tapi tadi sudah sempat sampai ke harga 111. Nah, ini dipantau aja. Kios masih ada kemungkinan dia akan sideways dulu, tapi kalau ternyata dia naik lagi ya, atau bahkan bisa menembus 115,
targetnya adalah di 135, tapi dia harus lewatin dulu resisten di 130. Selanjutnya adalah PDPP. PDPP hari ini menguat lagi 2,8%, closing di 218. Ini juga trennya masih bagus. Memang hari ini sempat dibawa turun dulu ya sampai ke harga 206, tapi akhirnya ditutup di 218. Mudah-mudahan masih bisa lanjut dan bisa menembus 226-nya ya. Targetnya lumayan kalau misalkan tembus 226, mudah-mudahan paling enggak 232-nya juga bisa ditembus, dan juga masih ada target di atasnya yaitu di harga 270-an. Ya, kita lihat aja untuk PDPP perkembangannya, apakah dia trennya akan masih mau lanjut lagi atau tidak. Selanjutnya adalah Pico. Ya, siapa yang suka saham Pico? Ya, tinggal tunjuk tangan ya. Kalau misalkan ternyata Pico besok jalan ya dan menguat lagi di atas harga 230, teman-teman bisa pakai target di 248 ataupun di harga 226. Nah, ini boleh dipantau untuk Pico. Tapi kalau misalkan mau trading jangka pendek ya boleh di 228 atau bahkan di 242 pun untuk targetnya juga bisa. Jadi dipantau aja untuk Pico, sudah ada perlawanan penguatan hari ini, memang transaksinya belum besar ya. Mudah-mudahan bisa bergerak lagi di atas 230 ya. Targetnya untuk saat ini di 266 dulu. Next adalah ABMM. ABMM kembali menguat 0,3%. Mudah-mudahan masih bisa lanjut ya. Ini belum breakout top box. Harapannya bisa breakout top box 2760-nya. Targetnya adalah untuk saat ini di 2950. Selanjutnya adalah coal. Nah, coal hari ini akhirnya breakout 139 ya. Nah, ini next target adalah resisten di 153. Kalau ditembus 153 masih ada target yaitu di 166. Mudah-mudahan tercapai untuk coal, sudah lama turun. Mudah-mudahan bisa kembali ke utara lagi. Next adalah Indi. Ini sudah semakin menarik ya untuk diperhatikan. Ini sudah sideways sekitar 2 mingguan. Masih bertahan di atas support 2210. Nah, ini kalau Indi menguat lagi dan bisa breakout harga 2320-nya, targetnya adalah di 2430 dulu untuk saat ini, atau juga masih ada resisten di bawahnya di 2420. Ini bisa dijadikan target, jadi dipantau aja Indi, mana tahu dia kembali menguat lagi dan bisa breakout. Selanjutnya adalah TPIA. TPIA sudah boleh diperhatikan lagi ya pergerakannya, masih bertahan di atas support 2310. Belum berhasil breakout, berapa kali mencoba. Nah, apakah dia akan mencoba lagi untuk breakout 2350-nya? Kalau misalkan dia berhasil ya, next target adalah di resisten 2380, lalu ke target berikutnya yaitu di 2490. Selanjutnya adalah CEM. Untuk CEM hari ini koreksi ya 0,6%. Ini dipantau aja kalau CEM tiba-tiba rame. Untuk top box saat ini adalah di 151. Kalau bisa tembus 151, targetnya adalah di resisten 173 untuk CEM. Tapi kalau misalkan teman-teman rasa nggak nyampe ya mungkin bisa pakai target di 166 juga nggak apa-apa. Selanjutnya adalah DRMA. Untuk DRMA hari ini tembus ya 625 dan close di atasnya ini bagus. 650-nya cuma disentuh aja. Nah, ini kalau misalkan dia lanjut menembus 650, next targetnya adalah di 680 ya untuk DRMA. Selanjutnya adalah Jawa. Ya, jarang-jarang saya bahas Jawa. Hari ini Jawa menguat lagi 8,3%. Nah, ini kalau lanjut ya, kalau misalkan dia lanjut, target pendek ada di harga sekitar 122 ya, kalau misalkan dia lanjut. Nah, kalau misalkan agak kuat, mudah-mudahan bisa ke resisten di 138. Dipantau aja untuk Jawa, mudah-mudahan bisa lanjut naik lagi. Selanjutnya adalah ASA. ASA close di harga 100, ini bagus ya, sudah sempat tembus 101-nya padahal hari ini, tapi turun lagi. Nah, ini diperhatikan aja ASA, kalau misalkan ternyata di perdagangan besok atau minggu ini dia lanjut menguat lagi.
Nah, kalau misalkan bisa tembus 107, ini akan sangat bagus. Untuk support saat ini adalah di 98 dan 94. Mudah-mudahan bisa tahan ya untuk asa ini. Untuk target pendeknya ada di 105, tapi kalau saran saya tunggu, mudah-mudahan dia bisa close di atas 107 aja ya. Kalau bisa close di atas 107 ini akan sangat menarik, mudah-mudahan targetnya di 121 bisa tercapai. Next adalah BFIG. Untuk BFIG hari ini sudah sempat naik ya, sempat breakout 110 sampai ke harga 113, tapi nggak bertahan, dia turun lagi dan terkoreksi 0,9%. Masih bertahan di atas bottom box 106 ya, supportnya mudah-mudahan kuat menahan nih 106 ya. Nah, ini boleh diperhatikan lagi kalau dia bergerak lagi, memang hari ini banyak yang jualan juga setelah dia naik. Nah, tapi kalau misalkan dia lanjut ya, bergerak lagi di atas 110, targetnya adalah di 116. Tapi kalau misalkan dia turun di bawah 106, yang belum punya jangan coba-coba masuk. Next adalah APLN. APLN sedang di area support 150 ya. Kita lihat apakah APLN akan menghijau lagi di perdagangan besok ya. Kalau misalkan dia menghijau lagi, targetnya adalah di 158 top box dan juga masih ada resistance 161. Untuk targetnya sendiri ada di 163 dan 164. Selanjutnya adalah Enzia. Enzia ya nggak ada yang nyangkut teman-teman, mudah-mudahan nggak ada ya. Nah, hari ini Enzia terkoreksi 5,8%. Close persis di harga support 260. Mudah-mudahan besok kembali menghijau lagi. Kalau bisa menghijau lagi, kalau bisa tembus 302-nya akan sangat bagus. Targetnya sendiri di 330 ya untuk saat ini, mudah-mudahan tercapai. Kita lihat aja, hari ini sempat ARB ya, tapi ditutup di harga 260 atau di harga support. Saham berikutnya adalah Homi. Nah, Homi sudah menarik lagi ya untuk diperhatikan. Yang sebelumnya belum TP di sini, mudah-mudahan ada TP ya, nggak jadi nggak nyangkut. Nah, karena setelah break bottom dia lanjut turun. Nah, ini sudah mulai ada perlawanan lagi untuk Homi. Jadi, tapi jangan buru-buru masuk, dipantau aja dulu ya. Kalau dia kembali menguat lagi, selama masih bertahan di atas harga 246 dan di 242. Untuk top box saat ini masih di harga 300. Targetnya sendiri kalau teman-teman mau pakai target, bisa target di harga 334. Kalau untuk target tertingginya untuk saat ini masih di 412. Kita lanjut ya ke saham berikutnya, yaitu adalah INKP. INKP setelah break 8.325-nya dia masih lanjut turun ya tiap hari. Nah, hari ini sudah 2 hari ya ada perlawanan. Kita lihat aja untuk supportnya apakah di 7.925-nya kuat menahan. Kalau untuk targetnya sendiri teman-teman bisa pakai target di 8.325 kalau mau masuk ya. Nah, kalau misalkan kembali menguat lagi, atau juga bisa target di 8.550. Mudah-mudahan tapi nggak tembus ke bawah lagi ya untuk supportnya, yaitu di 7.925 dan 7.850. Ini saya ingatin lagi, setelah break bottom makanya segera keluar. Oke, saham yang terakhir untuk video part kedua yaitu adalah Inco. Inco sudah ada perlawanan hari ini, kita lihat aja nanti beberapa hari ke depan. Kembali lagi, nggak usah buru-buru masuk. Kita lihat apakah supportnya 6.675-nya bisa menahan dan juga support 6.550-nya. Nah, ini kalau kembali menguat, kalau untuk targetnya sendiri ya ada di 7.075 dan 7.125. Sorry, di 7.150. Nah, ini boleh dipantau ya untuk Inco kalau misalkan dia kembali menguat lagi. Nah, untuk Inco juga jebol support ya, makanya dia cukup dalam turunnya. Kalau dia kembali menguat lagi ya, tapi
jangan buru-buru masuk, tunggu dulu kalau misalkan dia menghijau lagi. Tapi kalau misalkan dia merah, pastikan kita lihat apakah dia tembus support 6705 ataupun 6550-nya atau enggak. Oke, mungkin sampai di info dulu untuk hari ini ya. Nggak banyak saham yang kita bahas ya. Memang karena juga marketnya masih agak santai untuk hari ini. Sudah 2 hari ini agak santai. Mudah-mudahan besok menghijau, bukan merah ya. Kalau merah ya udah jadi kita sedih bareng-bareng. Ya, mudah-mudahan menghijau lagi ya, biar kita semua bisa dapat profit dari bursa. Oke, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, aktifkan loncengnya, like, dan juga share video ini ke teman-teman yang lain. Dan juga kalau mau join Telegram, silahkan join. Tidak dipungut biaya apapun, bebas. Silahkan mau bertanya, bertukar pikiran, tapi jangan pom-pom. Sampai ketemu lagi di next video. Bye-bye.